Banyak orang berpikir bahwa Alkitab hanyalah kitab kuno. Tapi bagaimana jika ada nubuat-nubuat besar dalam Alkitab yang belum tergenapi hingga hari ini? Dan lebih mengejutkan lagi, kita sedang hidup di masa penggenapannya. Ini bukan teori konspirasi, ini adalah nubuat dengan dasar firman Tuhan yang absolut. Inilah dia fakta Alkitab. 7 nubuat Alkitab yang belum tergenapi. Akankah dunia segera berakhir? 1. Kebangkitan Bait Allah ketiga. Nubuat ini berasal dari penglihatan Nabi Yehezkiel tentang Bait Allah yang sangat detail. Yehezkiel 40-48. Meski 2 Bait Allah sebelumnya telah dibangun dan dihancurkan, Bait Allah ketiga belum pernah berdiri hingga hari ini. Wahyu 11 ayat 1-2 juga merujuk pada pengukuran bait suci di masa depan. Bahkan, 2 Tesalonika 2 ayat 4 menyebutkan bahwa manusia durhaka, Antikristus, akan duduk di bait Allah dan menyatakan dirinya sebagai Allah. Yehezkiel 43 ayat 7. Inilah tempat tahtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Apakah dunia sedang menuju pembangunan kembali bait suci? Sebab ada kelompok Yahudi kini tengah bersiap untuk itu. 2. Munculnya Antikristus dan pemerintahan global. Tokoh misterius ini disebut manusia durhaka dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Ia akan muncul sebagai pemimpin dunia, membawa perdamaian palsu, lalu menyatakan dirinya sebagai Allah. Dalam Wahyu 13 ayat 1-8, ia disebut sebagai binatang yang menerima kuasa dari naga, iblis, dan seluruh dunia akan menyembahnya. Wahyu 13 ayat 7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Belum ada tokoh dunia seperti ini muncul secara penuh, tetapi tanda-tandanya mulai terlihat melalui teknologi pengawasan global dan sistem yang terkoneksi. 3. Masa kesengsaraan besar. Anda butuh didoakan? CBN memiliki layanan doa yang siap dalam 24 jam untuk melayani dan berdoa untuk Anda. Mari hubungi layanan doa CBN di nomor 082215002424. Yesus sendiri berbicara tentang masa kesusahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Wahyu pasal 6-19 menjelaskan detail tentang masa ini, peperangan, wabah, bencana, kelaparan, dan penganiayaan terhadap umat Allah. Dunia belum mengalami tribulasi sebesar yang digambarkan. 4. Pertobatan massal bangsa Israel. Zakaria menubuatkan bahwa bangsa Israel akan berbalik kepada Tuhan dan menangisi dosa mereka. Zakaria 12 ayat 10, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal. Paulus menegaskan dalam Roma 11 ayat 25-27 bahwa seluruh Israel akan diselamatkan. Ini belum terjadi secara nasional. Saat ini, hanya sebagian kecil orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. 5. Kedatangan Kristus yang kedua kali. Yesus tidak hanya datang sekali. Ia berjanji akan datang kembali untuk menghakimi dunia dan menjemput umatnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 11, Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Ini adalah pengharapan terbesar umat Kristen yang belum tergenapi hingga hari ini. 6. Pemerintahan 1000 tahun. Dalam Wahyu 20 ayat 1-6, Yesus akan memerintah dunia selama 1000 tahun dengan damai. Iblis akan dirantai, dan umatnya akan memerintah bersamanya. Wahyu 20 ayat 4, mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ini belum terjadi. Dunia kita masih penuh kejahatan dan penderitaan. 7. Langit dan bumi baru. Setelah semua penghakiman, Tuhan akan menciptakan langit dan bumi baru sebagai tempat tinggal kekal umat-Nya. Wahyu 21 ayat 1,
Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Yesaya 65 ayat 17, sebab sesungguhnya, aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Tempat ini bebas dari kematian, tangisan, dan penderitaan. Ini adalah pengharapan akhir dari orang percaya. Dari ketujuh nubuat ini, kita dapat melihat bahwa rencana Allah belum selesai. Banyak hal besar masih akan terjadi. Ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mempersiapkan hati dan meneguhkan iman. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Sebagai orang percaya, kita tidak dipanggil untuk berspekulasi, tetapi untuk berjaga-jaga, hidup kudus, dan memberitakan Injil. Pertanyaannya bukan lagi, apakah ini akan terjadi? Tapi, apakah kita siap? Jika video ini membuka wawasan kamu, bantu sebarkan kepada kerabat Anda. Dan jangan lupa untuk like, subscribe channel Jawaban. Demikian fakta Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati.